Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih sebenarnya kerja SEO di tahun 2026 ini. Apakah sama, apakah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan apa saja harus kita siapkan untuk bertarung website di tahun 2026 ini agar bisa mendapatkan lalu lintas traffic yang baik. Seperti apa videonya? Tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian ya, berbicara tentang tahun 2026 ya, ini menjadi pelajaran kita ya, biar ke depan kita tahun 2026 ini tahu algoritma seperti apa bekerja dengan baik ya, agar website kita ini menghasilkan lalu lintas traffic yang baik. Ya, bagi teman-teman yang masih bingung juga tentang, aduh mas, website kami bingung, kami tidak punya karyawan, kami tidak bisa mengoptimasi, teman-teman bisa delegasikan ya, kita juga membuka delegasi untuk jasa maintenance website. Oke, nah SEO di tahun 2026 ya, tetap sama SEO, Search Engine Optimization. Bagaimana nama kita, brand kita, produk kita, website kita tuh muncul di posisi terbaik di mesin pencari. Ya, itu tetap ya. Artinya dan maknanya tetap goalsnya adalah seperti itu. Bagaimana nama kita, brand kita, produk kita, website kita tuh muncul di mesin pencari. Oke, itu dulu ya teman-teman, pahami ya. Oke. Apa saja nih Mas Didik SEO di tahun 2026 ini? Ini untuk semua ya teman-teman sekalian ya. Pertama adalah yang disebut dengan kualitas konten. Artinya adalah bagaimana kita ya bisa membuat secara teknis orang lain itu bisa berlama-lama dari konten yang kita bangun. Itu yang harus kita siapkan dulu teman-teman. Contoh kalau teman-teman bermain di wilayah SEO YouTube, bagaimana konten video kita orang lain tuh bisa berlama-lama nonton video kita. Bagaimana kalau SEO TikTok Mas Didik? Sama. Poin pertama adalah gimana caranya orang lain itu bisa nonton video kita tuh berlama-lama di sana. Itu dulu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kualitas konten dalam bentuk tulisan. Bagaimana tulisan kita itu bagus. Bagaimana tulisan kita itu masuk di kualitas konten. Bagaimana orang bisa berlama-lama dari konten yang kita bangun. Itu poin utama. Baru yang kedua adalah tentang masalah website ya. Kalau website ya pastikan kecepatan websitenya bagus. Pastikan websitenya tidak ada ya malware. Pastikan websitenya tidak ada masalah ya teman-teman sekalian. Secara teknis itu bagus. Itu dulu ya teman-teman ya. Oke, makanya beli hosting yang cepat, beli hosting yang besar. Jangan terlalu fokus, saya itu udah bersih-bersihkan, bukan begitu. Kapasitasnya diperbesar aja. Udah, itu poin utama ya teman-teman sekalian ya. Oke, yang kedua. Yang ketiga adalah teman-teman baru membangun namanya judul ya. Tetap setelah konten tertinggi ya, kualitas konten tertinggi, nomor ketiga itu adalah judul teman-teman sekalian. Makanya SEO di tahun 2026 ini tetap judul adalah garda terdepan di dalam SEO. Makanya teknik membuat judul itu bagaimana kita memasukkan kata kunci target. Ya teman-teman bisa masukkan nilai jual juga. Bisa masukkan yaitu disebut dengan spesifikasi produk. Kalau kita jualannya produk. Contoh misalnya saya jualannya adalah ya kaos polos pria. Kaos polos pria itu adalah kata kunci target ya teman-teman sekalian. Kemudian ya nilai jualnya apa? Nilai jualnya adalah misalnya adem dan premium, itu nilai jual teman-teman sekalian. Spesifikasinya apa? Spesifikasinya adalah lengan panjang putih. Itu spesifikasi seperti itu. Nomor 3, itu masuknya judul ya. Di YouTube juga sama, masukkan kata kunci target dan lain sebagainya. Nah, tapi ya tetap ya untuk website ini adalah kita berperannya yang keempat ya. Yang keempat adalah bagaimana kita membangun kontennya. 3 hal yang harus teman-teman pahami. Apa itu Mas Didik? Ya, 3 hal ini. Pertama adalah konten informasi teman-teman sekalian. Konten informasi itu seperti cara, kemudian manfaat, tutorial, tips, trik, adalah dan lain sebagainya. Itu namanya kata kunci informasi. Yang kedua adalah kata kunci question. Itu tetap harus dimasukkan ya. Kata kunci question itu apa? Kata kunci question ini adalah apakah, mengapa, siapakah, kenapa, bagaimana, atau kata kunci question. Baru teman-teman pelan-pelan membangun kata kunci transaksional. Apa itu? Produsen, distributor, agen, supplier, jual, beli, toko, pabrik. Kalau kata kunci produk jasa, jasa, konsultan, pakar, ahli, mentor, pelatihan, seminar, kursus, privat. Nah, teman-teman bermain di wilayah situ. Jadi yang keempat ini adalah bangun konten. Ya, bangun konten serutin mungkin teman-teman sekalian. Maka kalau saya bilang beberapa hal dengan murid-murid saya bilang kalau membangun sebuah website, maka poin utama adalah kasih makan itu website tersebut. Caranya gimana kasih makan website tersebut? Dengan membuat konten rutin setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu libur, Minggu libur nggak ada masalah. Emangnya kenapa Mas Didik harus seperti itu? Agar Google kenal teman-teman. Setiap kali kita bikin konten, Google datang, Google melihat, Google nge-crawl, Google ngindeks.
Ketika Google indeks website kita, apa yang terjadi? Google kenal nggak dengan website kita? Kenal. Kalau Google kenal dengan website kita, direkomendasikan nggak website kita? Direkomendasikan. Apalagi kita tahu poin pertama tadi adalah bagaimana kita membuat konten kita yang berkualitas. Oke, ini kita sudah yang keempat nih Mas Didik. Baru nanti teman-teman masuk yang kelima. Yang kelima tuh seperti apa Mas? Yang kelima yaitu teman-teman mainlah di omnichannel. Tidak sekedar SEO itu harus saling berhubungan. Biar orang lain itu trust. Biar orang lain itu tahu bahwasanya kita itu bisa dikenal tidak hanya di website. Kita tidak hanya dikenal di Google saja, tapi kita juga dikenal di Google Map, ya. Orang-orang nanti bisa lihat seperti apa, ya, yang komen, seperti apa yang ngasih bintang, seperti apa yang ngasih testimoni. Orang-orang juga bisa melihat Instagram kita, seperti apa konten Instagram kita, tidak kita tutup komennya. Konten Instagram kita menarik, memberikan edukasi yang bermanfaat, ya. Orang-orang juga mengenal YouTube kita. Kita memberikan konten-konten tentang edukasi yang bermanfaat. Orang-orang juga kenal TikTok kita. Orang-orang juga kenal tahu WA kita dan lain sebagainya. Itu masukkan di omnichannel untuk SEO di tahun 2026 ini. Baru nanti teman-teman bermain di wilayah yang keenam ya. Backlink itu tetap kuat nggak Mas Didik? Nah, ini masuk yang keenam, backlink. Tapi backlink untuk tahun 2026 saran saya mainlah backlink yang memiliki authority yang baik, yaitu media nasional, kompas.com, tribunnews.com, detik.com. Nah, mereka lah yang secara authority mereka dikenal secara baik seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman sekalian SEO di tahun 2026 ini. Itu kalau teman-teman mainkan insya Allah nanti teman-teman bisa mendapatkan banyak ya traffic, lalu lintas traffic yang baik. Harapan kita tidak sekedar lalu lintas traffic yang baik juga, tapi kita juga pengen CTR-nya baik ya, kemudian leads-nya juga baik. Nah, leads-nya baik ini gimana Mas Didi? Kalau misalnya trafficnya baik, maka leads-nya juga baik. Kalau leads-nya baik, maka harapan kita closingannya juga akan baik. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.